Mas Fitra di saat isolasi mandiri akhirnya juga mengalami kondisi yang tidak mulus begitu ya. Di tengah-tengah sempat mungkin perburukan dalam tanda petik. Aduh jahat sekali yang ngasih hoax gitu bahwa kebanyakan yang meninggal di rumah sakit, jadi jangan mau masuk rumah sakit. Hmm. Itu kan anggapan yang salah gitu. Saya sendiri sudah merasakan bahwa kalau nggak di rumah sakit mungkin saya nggak selamat gitu, atau saya kondisinya buruk sekali. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali menyaksikan Isoman at R66 Media. Sekali lagi channel ini memang kami dedikasikan untuk mengambil peran dalam suasana pandemi COVID-19. Inilah Isoman at R66 Media. Oke teman-teman, hari ini tamu saya spesial, ada dua orang hebat yang terkenal di dunia maya, terutama di dunia nyata sebenarnya iya juga begitu ya. Ini ada orang-orang yang kami berharap bisa berbagi, dan kami berharap kita semua, terutama teman-teman yang masih memilih isoman ini, bisa isoman dengan safe, dengan nyaman, dengan benar, sehingga kami terus mendatangkan tamu-tamu yang menurut kami bisa menginspirasi kita semua. Yang pertama langsung saja saya perkenalkan, walaupun kayaknya ini nggak perlu dikenalin lagi. Ada Om Fitra Eri, YouTuber Oh, terbesar di genre otomotif rasanya. Om Fitra, apa kabar? baik, salam kenal semuanya. Oke, kita tahu Om Fitra kemarin dapat endorse dari dari No, COVID-19. bukan Om endorse Fitra lah. kena juga Ya, seperti kita-kita. Saya juga udah pernah kena Om Fitra duluan malah di tahun kemarin, dan Om Fitra kemarin kami tonton YouTube-nya keren banget. Di situ Om Fitra cerita dari A sampai Z soal isomannya Om Fitra. Memang tidak di rumah tetapi di lokasi tertentu, dan akhirnya memang dilarikan ke rumah sakit. Tetapi pilihan-pilihan saat isomannya itu buat saya menarik untuk diceritakan, diulas lebih detail. Dan bersama Om Fitra, nah, kalau ini ada sahabatnya Dokter L titik-titik. Kemarin ramai juga di media. Bersama saya ada Dokter RA Adininggar SPPD. Kalau saya tidak salah, SPPD itu spesialis penyakit dalam, betul Dokter Ning? Ya, betul, betul. Oke, Dokter Ning apa kabar? Baik, alhamdulillah, baik. Oke, Dokter Ning ada di Surabaya. Kami follow Ya, Instagramnya, dan di Instagramnya banyak sekali bercerita bagaimana isoman yang benar. Makanya kami berterima kasih dokter bisa berhubungan dengan kami pada hari ini. Oke, langsung oke. aja. Hari ini sebenarnya Om Fitra sama Dokter Ning kami ingin mengarahkan diskusinya ke arah ternyata yang isoman itu tidak hanya diserang COVID, tetapi diserang hoax. Ada tweet-tweet yang sangat ironis, sangat menyedihkan. Di antaranya saya mau tampilkan nih dari @helmi_indra_rp. Ini saya rasa juga trending, banyak yang meretweet, banyak yang melike. Di sini beliau sampaikan, papa saya baru meninggal positif COVID dengan komorbid diabetes. Setelah pertarungan beberapa hari, akhirnya papa kalah perang melawan COVID-19. Lalu apa yang menyebabkan papa kalah? Hoax berperan besar dalam hal ini di luar komorbid. Next teman-teman. Nah, di sini hoax berperan besar yang membuat papa akhirnya kalah. Papa meninggal karena percaya dengan berita hoax yang tersebar di sosial media, entah di grup WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan dari sumber lainnya. Next, ada satu atau dua lagi. Mulai dari hoax, setiap masuk rumah sakit akan di-COVID-kan, interaksi obat membuat meninggal, vaksin ada kandungan babi dan dari Cina, kemudian banyak lainnya. Gara-gara ini berseliweran, akhirnya papanya meyakini bahwa tidak melakukan hal-hal yang sebaliknya seharusnya dilakukan. Saya mau Om Fitra dulu deh, ceritain ke kita gimana sih memilah-milih informasi di saat isoman. Kan namanya orang sakit pasti kemerungsung gitu kalau bahasa Jawanya gitu, nggak nyaman. Terus dapat informasi yang kayak gini. Gimana sih Om Fitra menyaring informasi kalau menurut versi Om Fitra? oke. Jadi di hari pertama saya positif COVID, karena saya tenggorokannya nggak enak, Hmm. hal yang pertama dilakukan adalah isolasi dulu. Isolasi dari orang-orang di rumah. Itu dulu kan yang saya lakukan. Hmm. Nah, setelah isolasi, namanya juga zaman digital gitu ya. Pasti kita mulai browsing. Iya. Apa sih tentang COVID? Kita kan pasti pengen tahu lebih banyak karena kita Hmm. mengalami COVID ini gitu. Dan begitu saya umumkan di Instagram, itu teman-teman saya langsung banyak yang WA.
Dan WA itu ngasih macam-macam saran. Pakai obat A, pakai obat B, pakai obat tradisional A, pakai ini, caranya begini gitu. Akhirnya nasihat-nasihat itu banyak sekali, saya nggak tahu yang benar yang mana. Untungnya saya dari dulu itu kan orang tua saya dokter dua-duanya, walaupun ibu dalam almarhum dan bapak juga udah nggak praktek lagi. Nah di situ saya pikir bahwa yang terbaik itu adalah saran dari dokter karena gejala COVID di tiap orang itu beda-beda. Komorbid tiap orang beda-beda. Hasil lab tiap orang beda-beda. Harus ada data lab, kemudian harus ada dokter di situ yang mengawasi. Nah, gimana caranya saya mau ke dokter? Akhirnya saya ikut program isoman dari satu rumah sakit karena di program isoman itu ada pendampingan dari dokter tiap hari walaupun memang lewat digital ya. Tapi saya merasa bahwa ini ada orang yang berkompeten, yaitu seorang dokter yang mengawasi kondisi saya ketimbang saya melakukan action sendiri dan akhirnya cuman melihat dari hoax yang ada atau dari saran teman-teman yang juga bukan dokter, mungkin pengalaman dari saudaranya yang mungkin berbeda kondisi badannya dengan saya. Akhirnya ya udah saya melakukan pendampingan dokter. Jadi cuman logika sederhana aja sih saya menghindari hoax semua itu. Saya cuman baca, tapi saya nggak masukin sebagai itu saya percaya karena saya nggak bisa percaya juga karena secara logika beda-beda nih. Yang ngomong beda-beda. Orang A, orang B, orang C, website A, website B, website C. Akhirnya yang paling benar adalah didampingi profesional di bidang kesehatan yaitu seorang dokter. Oke. Memilih informasi yang benar dan salah satu caranya adalah mendengarkan dokter. Sekarang saya minta Dokter Ning cerita soal konteks yang sama. Pasien kita, saudara-saudara kita juga diserang hoax pada saat isoman. Tadi Om Fitra punya premis yang bagus tuh, biar nggak keserang hoax harus dengerin dokter, jangan dengerin misalnya profesi yang lain misalnya. Silakan dokter. Mantap ya. Jadi betul itu ya. Untuk sekarang itu kita menyaring informasi atau menyaring informasi itu kita harus lihat memang siapa sumbernya ya. Karena ini kan juga COVID ini kan sebenarnya adalah bidang kesehatan ya. Memang sudah seharusnya kita mencari informasi juga di orang bidang kesehatan. Tapi di bidang kesehatan pun kita harus pilah lagi nih. Apakah memang orang ini berkompetensi ya untuk menjelaskan atau untuk anda istilahnya Anda konsultasi mengenai penyakit COVID gitu, karena kan di bidang kesehatan pun kan tidak semua orang juga berkompetensi ya. Tadi Mas Fitra tadi betul sekali, kalau misalnya kita bisa gunakan misalnya telemedicine kayak gitu, nah itu kan jelas ya memang dokter-dokter yang sudah memiliki surat izin praktek ya, yang mereka memang berkompetensi untuk merawat pasien COVID. Nah itu kita tanya dan itu akan menjadi bekal sejak awal kita isoman itu ada yang istilahnya membimbing ya. Jadi kita tuh isoman nggak lepas-lepas sendiri gitu. Jadi kan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan selama isoman, lalu apa obat-obat apa yang perlu kita minum dan tidak ya. Jadi itu bisa membantu kita selama isolasi mandiri supaya kondisi kita itu termonitor dengan baik. Intinya kan itu ya. Oke, jadi memang tidak boleh dalam tanda petik sendirian dan Dokter Ning ya, akan lebih baik kalau kita menghubungi dokter. Sekarang apalagi banyak layanan telemedicine dan ini tampaknya bisa dimanfaatkan ya Dokter Ning ya, walaupun bisa banget. Ya. Oke, Mas Fitra, mohon benarkan kalau saya salah. Seingat saya Mas Fitra di saat isolasi mandiri akhirnya juga mengalami kondisi yang tidak mulus begitu ya, di tengah-tengah sempat mungkin perburukan dalam tanda petik. Akhirnya Mas Fitra dan ayah berhasil pindah ke rumah sakit karena ini bagian dari paket yang dijalani Mas Fitra. Ceritakan soal itu sedikit, Mas. Ya, jadi yang pertama itu begitu sakit, oke, saya harus ada pembimbingan dari dokter nih. Oke, kemudian saya masuk paket isoman itu dan salah satu kenapa saya masuk paket isoman itu karena ketika saya baca terms and condition-nya, di situ juga disebutkan jika keadaan memaksa, program isoman ini bisa dihentikan oleh rumah sakit dan rumah sakit akan mencarikan kamar untuk dibawa ke rumah sakit. Oke, di situ saya ngerasa ada sedikit ini assurance gitu buat saya. Nah, selama 10 hari isoman itu tiap hari saya dimonitor, kemudian saya dikirimin obat dan saya dikirimin juga alat-alat untuk deteksi seperti oximeter.
Nah, kebetulan kan kondisi saya tidak membaik karena saya demam terus dan saya tidak bisa makan. Saya mikir, waduh ini nggak bisa makan, ini nggak benar. Saya butuh nutrisi, tapi saya nggak bisa masuk gitu ke badan. Nah, itu semua saya laporkan ke dokter. Dokter di awal melihat, oke ini kondisinya masih oke, masih bisa. Sampai di hari ke-10, dokter menilai bahwa ini kondisi saya ini sudah harus masuk ke rumah sakit. Hmm. Habis itu dokternya bilang bahwa oke kita akan urus dulu ke rumah sakit. Jadi bukan saya yang minta ke rumah sakit, tapi dokter yang mengawasi saya. Hmm. Karena saya percayakan sepenuhnya ke dokter. Saya bukan orang yang sok tahu yang langsung dokter saya mau ke rumah sakit aja, enggak. Kalau bisa isoman isoman. Tapi dokter yang menilai bahwa oh ini harus ke rumah sakit dan akhirnya dari dokternya lah yang meminta ke rumah sakit untuk menyediakan kamar untuk saya. Itu pun butuh 6 jam untuk mencari kamar, jadi digeser gitu ya. Ya. Akhirnya bisa dan saya bersyukur sekali ada pendampingan dokter karena apa yang terjadi ketika situasi saya memburuk dan tidak ada pendampingan. Makanya kalau saya pernah dengar di berita juga, tidak sedikit juga orang yang bisa kondisinya parah bahkan sampai fatal ketika melakukan isoman sendiri tanpa ada pendampingan gitu ya. Kalau Hmm. tanpa gejala itu oke, tapi kalau udah ada gejala, saya rasa memang harus benar-benar ada pendampingan dan salah satu yang membuat saya bisa pulih dari COVID itu ya karena saya mendapatkan pertolongan di saat yang tepat. Om Fitra di hari ke-10 masih demam berarti ya Om ya? Masih dan Oke. tidak mau makan dari hari ketiga sampai ke-10 itu makannya dikit banget. Oke, Om. Oke, Dokter Ning ini menarik sekali ya. Sekarang kita melihat cukup banyak atau kalau mau di eufemistik sedikit, tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengalami kondisi yang sangat fatal. Memilih isoman karena tidak tahu, akhirnya kondisinya mengalami perburukan dan bahkan meninggal. Ini ada salah satu akun lapor COVID misalnya, statementnya adalah 675 pasien isoman meninggal dunia sejak Juni, 206 nakes gugur. Saya minta tanggapan dari Dr. Nings, bagaimana kita menyikapi hal ini sehingga teman-teman saudara-saudara kita yang isoman ini tidak fatal begitu kondisinya. Silakan Dr. Nings. Iya, jadi mungkin yang harus dipahami oleh teman-teman ya. Jadi perjalanan penyakit COVID itu ada beberapa ya. Yang pertama, awalnya dia bergejala ringan, lalu dia dalam 10-14 hari dia sembuh total gitu ya. Itu yang pertama. Dan ini yang paling banyak sebetulnya, 80% dia dalam 10-14 hari akan sembuh. Tapi yang 20% ini ada bervariasi perjalanan penyakitnya. Ada yang awalnya gejala ringan, lalu dalam perjalanannya seperti Mas Fitra tadi, mengalami perburukan dan membutuhkan bantuan profesional di tengah perjalanan isolasi mandirinya. Itu bisa ya. Lalu sembuh ini seperti Mas Fitra, atau dalam perjalanan dia awalnya gejala ringan atau mungkin tidak bergejala, awalnya lama-lama mengalami perburukan, dia akhirnya mengalami gejala berat sampai meninggal. Itu juga ada. Hmm. Ada yang juga sejak awal memang gejalanya sudah tidak ringan ya, sudah awal sudah sedang berat ya, terus nantinya bisa tetap ada yang sembuh, ada yang meninggal juga. Jadi memang ada perjalanan penyakit itu yang harus dipahami. Jadi nggak semua 100% itu pasti sembuh dalam 10-14 hari. Nah ini kadang yang ini ya misleading di masyarakat. Jadi kebetulan ada orang yang memang sembuh dalam 10-14 hari, dia bilang udah nggak usah ke rumah sakit, isolasi mandiri aja di rumah, nggak apa-apa kok saya sembuh gitu. Iya dia yang 80%, tapi yang 20% ini gimana? Nah makanya itu penting sekali tadi sudah diceritakan, jadi harus ada pengawasan ya. Jadi kita itu yang penting dalam waktu isolasi mandiri itu adalah memonitor kondisi kita. Minimal seperti saturasi oksigen, lalu gejala kita, tadi ya masa 1 minggu masih demam, nah itu kita juga harus waspada gitu. Biasanya 1 minggu itu sudah mulai membaik kondisinya, demam juga udah mulai turun, tapi kalau masih ada demam, nah itu berarti masih ada keradangan yang harus diwaspadai. Nah inilah kita perlu mendeteksi secara dini, kapan sih kita membutuhkan pertolongan. Tapi sebetulnya kalau kita memang betul-betul bisa di rumah, isolasi mandiri sampai 14 hari sembuh, ya di rumah memang nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti kita tidak memonitor kondisi kita. Nah ini yang kadang tidak dipahami oleh masyarakat ya, jadi anggapannya udah di rumah aja karena pasti dalam 2 minggu akan sembuh. Yaitu tadi ada beberapa perjalanan penyakit yang kita juga harus tahu. Ada 20% orang yang mengalami perburukan ya, bahkan meninggal atau tetap nanti perburukan dan sembuh. Nah, itu yang harus juga dimonitor kondisinya. Seperti itu. Oke, Om Fitra satu lagi. Waktu itu seingat saya ada ayah Om Fitra juga yang
ternyata dokter, kemudian akhirnya berhasil dirawat bersama Om Fitra. Kemudian keluarga itu isoman sendiri ya Om Fitra ya? Atau seperti apa ya waktu itu ya? Betul. Jadi dari satu keluarga kan akhirnya kena semua kan. Satu keluarga kena semua, anak saya yang umur 10 tahun dan umur 1,5 tahun juga kena, istri saya juga kena, asisten rumah tangga dan supir juga kena. Nah, untungnya yang bergejala itu hanya saya dan ayah saya. Jadi ayah saya dan saya yang akhirnya dirawat ke rumah sakit karena makin berat gejalanya. Sedangkan istri saya itu ringan, anak saya ringan sekali, anak saya bahkan hanya demam 2 hari kalau nggak salah, terus habis itu juga udah normal lagi. Tapi tetap keluarga kami itu diawasi oleh dokter yang kebetulan sepupu saya sendiri, dokter spesialis penyakit dalam, sepupu sendiri, dan dialah yang mengawasi kondisi keluarga tiap hari dan untungnya aman terkendali. Tapi tidak ada satupun orang di rumah yang tidak diawasi oleh dokter, karena ya kita nggak boleh sok tahu mengenai kesehatan kita. Karena kalau kita sok tahu, saya di dunia mobil gitu, kita sok tahu tentang mobil, paling mobil kita rusak tinggal dibenerin. Kalau kita sok tahu tentang badan kita sendiri gitu ya, apalagi pakai dokternya dokter Google gitu ya, itu Nggak cukup bisa ya Om? fatal. Nggak cukup. Nggak cukup ya Om? Oke. Jadi kuncinya lagi-lagi pengawasan oleh dokter itu saya rasa kunci. Sama ini ada hoax yang berkembang gitu ya. Aduh, jahat sekali yang ngasih hoax gitu, bahwa kebanyakan yang meninggal di rumah sakit, jadi jangan mau masuk rumah sakit. Itu kan anggapan yang salah gitu. Saya sendiri sudah merasakan bahwa kalau nggak di rumah sakit mungkin saya nggak selamat gitu, atau saya kondisinya buruk sekali. Itu secara logika bisa dijelaskan juga kenapa banyak yang meninggal di rumah sakit, karena mungkin dia sudah buruk sekali sampai harus ke rumah sakit, atau kematian yang di rumah sakit itu terdata, sedangkan yang di rumah kan tidak terdata gitu kan. Jadi banyak orang berpikiran seperti itu. No, saya yakin semua dokter di semua rumah sakit tidak menginginkan pasiennya fatal, mereka menginginkan pasiennya sembuh gitu kan. Dan saya sendiri sudah membuktikan bahwa saya di rumah sakit dan saya sembuh. Oke, Dokter Nings, komentar dong soal itu. Hoax itu saya juga terganggu tuh. Masa yang masuk rumah sakit malah banyak yang meninggal. Ayo jelaskan dokter, sedikit dokter. Iya, tadi sudah dijelaskan dengan bagus oleh Mas Fitra ya. Jadi logika aja, ini logika receh ya sebetulnya ya. Orang kalau nggak sakit ngapain dibawa ke rumah sakit gitu loh. Jadi kan orang yang dibawa ke rumah sakit pasti yang membutuhkan pertolongan. Kayak tadi kan kalau bisa isoman di rumah kayak anaknya Mas Fitra tadi ya bisa nggak perlu dibawa ke rumah sakit kan. Tapi pada saat kondisi memang membutuhkan, terutama membutuhkan perawatan suportif ya namanya. Jadi misalnya butuh oksigen, butuh infus gitu ya, nggak bisa makan. Nah kalau dibiarin nggak makan ya lama-lama mati juga karena nggak ada nutrisi gitu. Jadi ya kalau butuh terapi-terapi suportif seperti ini ya memang butuh ke rumah sakit. Nah kenapa banyak yang meninggal di rumah sakit? Karena biasanya yang dibawa ke rumah sakit memang yang kondisi-kondisi sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan perawatan di rumah, ya pasti kondisinya relatif lebih berat kan dibandingkan dengan yang memang bisa isolasi mandiri di rumah gitu. Jadi itu sebetulnya logika biasa ya, dan dari dulu juga kalau orang sakit kan larinya ke rumah sakit ya, nggak ke pasar atau ke sawah gitu ya. Kayak gitu. Iya benar. Ya gitu. Oke, terima kasih Dokter Ning. Nah, sekarang buat netizen nih, Dokter Ning juga aktif di Instagram diantaranya. Mungkin kita tampilkan beberapa slide Instagram yang disampaikan Dokter Ning yang bercerita soal bagaimana isoman yang benar ya. Ini ada salah satunya nih, idealnya pasien yang positif COVID-19 dapat melakukan isolasi mandiri di rumah apabila tidak bergejala ringan, bukan lansia dan tidak memiliki komorbid, kemudian rumah dan lingkungan memenuhi syarat tertentu. Ini ada ulasannya lebih dalam, lebih jelas. Kita next aja. Nah, ini juga di sini diceritakan nih. Ketahui gejala yang perlu diperhatikan oleh pasien COVID-19 saat isolasi mandiri. Jadi gejala tuh ada 3 ya Dokter Ning ya. Ada gejala ringan, gejala sedang, sama gejala berat. Nah, di sini nih diceritakan secara detail. Jadi teman-teman yang lagi isoman, coba deh perhatikan postingan ini, kemudian balik ke diri kalian. Kalian ada di mana? Kalau ringan oke, mungkin isoman aja. Tapi kalau sedang atau berat mungkin ini waktunya konsultasi sama dokter dan syukur-syukur bisa dirawat di Vaskes walaupun cukup perjuangan begitu ya belakangan ya. Kemudian nih di sini ada postingan juga nih, siapa saja yang memiliki resiko tinggi perburukan kondisi saat isolasi mandiri
Ini di sini Dokter Ning juga cerita lumayan detail. Oke, baik. Mungkin saya terakhir ingin ke Om Fitra. Om Fitra adalah pegiat media sosial, salah satu yang sukses YouTube-nya sampai sekarang banyak sekali yang nonton. Saya salah satunya, Om. Saya Thank mau you. mungkin Om Fitra memberikan semacam apa ya, himbauan mungkin kepada netizen, di satu sisi kepada orang-orang yang kok bisa-bisanya ngasih hoax di tengah situasi yang sulit kayak gini, Om. Silakan Om Fitra. Iya, jadi namanya hoax itu ada ya. Mungkin Hmm. ada yang niatnya jahat, mungkin ada juga yang niatnya nggak jahat, hanya meneruskan karena dia percaya dengan hoax itu, gitu ya. Hmm. Dan hoax itu salah satunya yang saya bisa bantah adalah orang-orang sebenarnya nggak ada yang COVID, cuman di endorse saja suruh ngaku-ngaku sakit COVID gitu ya. Nggak benar, saya udah ngerasain dan ini penyakit yang beda dari yang pernah saya rasakan apapun. Iya. Ini beda dari flu biasa dan dibayar berapapun saya tidak mau untuk kena penyakit ini dan dibayar berapapun saya juga tidak mau untuk mengaku-ngaku sakit sesuatu padahal saya nggak sakit. Hoax itu pasti banyak beredar. Hoax itu tidak hanya untuk masalah COVID, bahkan untuk masalah politik, keamanan negara, semua hoax itu banyak sekali. Karena sekarang dengan adanya internet, semua orang bisa bersuara dan tidak ada filternya sama sekali. Nah, yang bisa memfilter semua itu adalah logika kita. Gunakan logika kita untuk berpikir bahwa yang harus dipercaya bukanlah yang dari internet, tapi kita masih beruntung kita punya banyak dokter profesional, kita masih punya rumah sakit yang itu adalah sumber yang tepat ketika kita ingin mencari tahu tentang COVID. Dan buat teman-teman yang terkena COVID, jangan patah semangat. Penyakit ini sebagian besar bisa sembuh, tapi juga jangan disepelekan. Anda juga harus cari bantuan profesional untuk memantau kondisi Anda dan dimanapun Anda, walaupun Anda lagi isoman ataupun lagi di rumah sakit, keep positif. Karena banyak kan orang ketika udah COVID kemudian dia lihat gugur, aduh beritanya kan banyak berita negatif, banyak kematiannya segini segala macam, tapi kan kesembuhannya juga banyak. Jadi pikiran positif itu juga akan menambah semangat. Makanya kenapa di rumah sakit saya mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa menyenangkan saya. Saya bikin video walaupun sederhana gitu ya, karena itu membantu saya, pikiran saya untuk tidak terpusat ke hal-hal yang negatif, tapi saya juga bisa berpikir positif. Saya gembira, nafsu makan saya baik, dan semangat saya itu, saya percaya itu juga membantu kesembuhan saya. Terima kasih Om Fitra. Terakhir Dokter Nings, ada pesan-pesan kepada netizen, kepada teman-teman khususnya yang lagi isoman nih Dokter. Gimana menanggapi medsos, gimana menanggapi informasi, gimana menurut Dokter Ning? Ya, jadi misinformasi, hoax itu sepertinya memang musuh kita yang tidak kalah hebatnya dibanding virusnya sendiri ya. Karena pandemik ini ada juga infodemik yang akhirnya bisa merugikan kita juga. Ya kembali lagi kita harus bijak dalam memilah informasi ya. Karena saking banyaknya derasnya informasi ya kita harus hati-hati nih dalam memilah, dan tadi sudah saya katakan di awal bagaimana tips-tips untuk memilah tersebut. Yang penting cari sumbernya ya. Terus kalau misalnya ada sumber di WhatsApp group misalnya, jangan langsung di sharing tuh, harus di cross check dulu bener apa enggak informasinya. Kalau perlu juga kita cek betul-betul, karena kalau kita bantu sharing itu artinya kita bantu melestarikan hoax ya. Jadi jangan, kalau Anda tidak yakin itu benar, Anda tidak yakin itu bermanfaat, jangan diberikan. Lalu untuk yang sedang isolasi mandiri, betul tadi dari Mas Fitra sudah jelas sekali. Yang penting adalah pikiran positif juga harus ada ya, yakin kalau Anda akan sembuh. Jadi pikiran ini akan bisa membantu kita cepat sembuh, karena 80% sebetulnya penyakit ini bisa sembuh, tapi betul tidak boleh disepelekan. Jadi kalau bisa isolasi mandiri tapi tetap harus dimonitor kondisinya. Sejak awal harus konsultasi dengan dokter. Jadi kalau ada perburukan di tengah jalan, Anda bisa segera mendeteksi secara dini, jadi bisa ditangani tidak terlambat gitu ya. Jadi tidak usah panik yang sedang isoman ya, fokus saja konsultasi ke dokter, lalu jalani isolasi sampai selesai, sampai sembuh. Terima kasih Dokter Nings. Dokter Nings, kami juga apresiasi sekali dokter juga berjibaku tidak hanya di rumah sakit tetapi di media sosial. Kemarin sempat viral berkali-kali melawan Dokter Louis begitu, dan kita terus memantau
Dan ini apa ya, semacam ya oase juga buat kita yang bergaul di dunia media dan tahu betul betapa media itu layaknya pisau bermata dua gitu. Kalau di tangan orang yang baik dia akan punya banyak manfaat, tapi sebaliknya kalau di tangan orang yang tidak tepat jangan-jangan bisa melukai orang lain. Terima kasih Dr. Nings, Mas Fitra atau Om Fitra Eri, salam buat teman-teman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Bisa balik Amin. lagi review konten-konten yang keren, Mas Fitra. Bisa ada challenge ke-5 apa sekarang ya dari dari tim Suzuki. Mudah-mudahan kita bisa saksikan lagi konten-konten yang menarik karena itu menyenangkan sekali untuk ditonton. Terima kasih sekali lagi Dr. Ning, Om Fitra, sehat-sehat. Oke, ini akhir dari Soman saya Imam Priyono. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.